Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sore ya. Hari ini, walaupun kita tidak belajar secara tatap muka, kita akan belajar melalui video pembelajaran. Meskipun kita tidak bertemu, kalian masih bisa tetap mendengarkan suaranya Usmai. Nah, harapannya walaupun kalian belajar sama Usmai nanti mungkin selama hampir 1 tahun, semoga kalian tidak bosan dan tetap semangat ya dalam belajarnya. Hari ini kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan, melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah sikap mempererat persatuan. Yang pertama, ada toleransi terhadap perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi bertemanlah dengan siapapun, asal jangan semua yang ada pada diri teman kita itu ditiru. Contohnya, keburukannya. Ambillah nilai-nilai positif yang ada pada teman kita. Yang ketiga, mencintai budaya daerah-daerah di Indonesia sebagai budaya nasional. Meskipun kita merupakan misalnya suku Jawa, tapi di Indonesia itu sukunya banyak, maka cintailah budaya yang ada di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, memberi bantuan tanpa pilih kasih. Jadi ketika memberikan bantuan, jangan membeda-bedakan, ini yang ingin kutolong, yang ini nggak ingin kutolong. Jangan seperti itu. Walaupun orang itu membenci kita, tetaplah ketika dia meminta bantuan, ditolong sebisa mungkin. Yang kelima, menghargai perbedaan. Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai upaya untuk saling berselisih, tapi jadikan perbedaan itu sebagai keragaman yang mewarnai kehidupan kita. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Contohnya, misal saat ini kita tinggal di Pulau Jawa yang menggunakan bahasa Jawa. Ketika kita nanti ketemu atau bertemu dengan suku lain yang ada di Pulau Jawa, misal di Pulau Jawa itu kan yang tinggal tidak hanya orang Jawa saja, ada orang Sunda, ada orang Batak. Nah, mereka tidak mengetahui bahasa Jawa atau belum paham bahasa Jawa, maka untuk mempermudah komunikasi, gunakanlah bahasa Indonesia agar komunikasi terjalin dengan baik. Nah, sekarang bagaimana sih menjaga keutuhan NKRI? Kita harus bersikap seperti apa? Yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan negara. Yang kedua, menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai hal yang utama. Jadi, tanamkan kepada diri kalian bahwa bersatu itu lebih baik karena seperti bunyi ya kata-kata seperti ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, janganlah kalian menjadi sosok yang suka memancing keributan, suka tawuran, suka berantem. Tapi jadilah sosok yang penuh kedamaian, yang suka kebersamaan, yang suka persatuan. Kemudian yang ketiga, bangga menjadi bangsa dan bertanah air Indonesia. Mungkin suatu saat nanti, qadarullah, kalian bisa pergi ke luar negeri. Contohnya kemana ya? Ke Eropa. Nah, kalian bisa tinggal di sana. Tapi tetaplah bangga menjadi bangsa dan bertanah air Indonesia dimanapun kalian berada, dimanapun kalian nanti akan berpijak. Cintailah Indonesia dengan sepenuh hati. Yang keempat, tidak bergantung kepada negara asing. Jadi jangan sedikit-sedikit kita membanggakan bangsa asing. Contohnya, negara kita adalah negara agraris. Negara agraris itu adalah negara yang pertaniannya menjadi hal yang utama.
kita bisa memproduksi beras dalam jumlah yang banyak, tetapi malah kita impor beras. Nah, itu kan sedikit-sedikit bergantung kepada negara asing. Padahal negara kita pertaniannya atau lahan pertaniannya sangat luas, bisa menanam padi dalam jumlah yang banyak, tetapi malah impor. Itu kan artinya kita bergantung kepada negara asing. Janganlah kita bersikap seperti itu. Atau contohnya, misal ada yang suka dengan anime Jepang. Apa-apa kalian melihatnya Jepang. Jepang itu keren, Indonesia enggak. Nah, jangan seperti itu. Kita tetap boleh melihat kemajuan dari negara lain atau bangsa asing, tapi jangan sampai kita bergantung kepada negara asing. Yang kelima, waspada akan hasutan mengenai perpecahan bangsa atau namanya politik adu domba. Kalau contohnya di kalian, kalian nggak suka nih sama teman yang A. Nah, kalian menghasut teman B untuk tidak menyukai teman A. Itu tidak boleh. Jadi jangan sampai kalian suka hasut-menghasut, karena itu akan memecah persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keenam, meningkatkan kesadaran dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketujuh, memajukan pergaulan berbineka tunggal ika. Bineka tunggal ika itu adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Meskipun kita berbeda agama, suku, budaya, ras, tapi tetaplah kita menjadi satu kesatuan yang kuat. Apa sih kalau kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, itu akan memberikan dampak yang besar yang namanya perpecahan atau disintegrasi bangsa, di mana disintegrasi bangsa adalah hilangnya persatuan bangsa. Sikapnya seperti apa? Sikapnya satu, berlebihan dalam membanggakan suku atau daerahnya. Contoh, kita merupakan suku Jawa. Kita itu terlalu membanggakan suku Jawa. Suku Jawa itu orangnya lembut, halus. Nah, sedangkan kita menjelek-jelekkan suku lain. Misal suku A itu kasar, dia ngomongnya keras seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita tetap harus menghargai perbedaan yang ada di berbagai daerah. Yang kedua, merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Contohnya kita Muslim. Nah, jangan sampai kita merendahkan agama yang lain. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jangan sampai kita menghina atau merendahkan agama, gitu ya. Karena itu bisa menyebabkan perpecahan atau disintegrasi bangsa. Yang ketiga, tidak bersikap toleran. Contohnya, kita sebagai Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, agama-agama lain punya hari raya juga. Nah, itu jangan sampai kita tidak memberikan kebebasan mereka dalam beragama. Misal, tetangga kita ada yang bukan Muslim. Nah, biarkan merayakan hari rayanya sesuai keyakinannya. Kita cukup memberikan kebebasan, jangan sampai memaksakan orang dia bukan Muslim masa harus ikut hari raya, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian pembangunan tidak merata, contohnya di Pulau Jawa pembangunannya besar-besaran, gedung-gedung banyak, banyak mall, jalan-jalan bagus, sedangkan di pulau-pulau terpencil sana, di ujung Sabang, di ujung Merauke, contohnya Papua seperti itu, jalan tidak dibangun, gedung-gedung tidak ada. Nah, jangan sampai misalnya nanti kalian sebagai pemangku kebijakan atau mengabdi di dalam pemerintahan, jangan sampai berpilih kasih. Yang dibangun hanya pulau tertentu, sedangkan pulau lain tidak diberikan perhatian dalam pembangunannya. Yang kelima ini, bersikap mementingkan diri sendiri atau egois.
Jadilah kalian pelopor kebersamaan. Dimanapun kalian berada, utamakan kebersamaan. Contoh yang paling sederhana adalah misal ketika kalian belajar di sekolah, ada teman yang belum selesai mencatat catatan dari gurunya, ya ditunggu. Jangan keburu-buru pulang untuk meninggalkan temannya yang belum selesai. Ditunggu sampai selesai temannya menyelesaikan catatan, kemudian pulang bersama-sama, seperti itu. Gitu ya. Cukup sekian pembahasan mengenai persatuan dan kesatuan. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga dari video pembelajaran yang Usmai sampaikan, kalian bisa memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.